warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wal ilma wal hikmata wal a'la birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya, yaitu melalui sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Apakah itu sujud? Nanti kita pelajari bersama-sama ya. Sebelum pembelajaran kali ini dimulai, Bu Desi akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Yang pertama, melalui pembelajaran teknik jigsaw, kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, melalui pembelajaran discovery, kalian dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melalui pembelajaran diskusi, kalian dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Yang keempat, melalui pembelajaran demonstrasi, kalian dapat mempraktekkan sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sesuai dengan ketentuan. Sujud adalah gerakan dalam ibadah, terutama di dalam sholat, yaitu di mana seseorang meletakkan wajahnya di atas lantai atau tanah sebagai bentuk penyerahan diri dan penghormatan kepada Allah. Sedangkan di sini sujud itu anak-anak dibagi menjadi 3, yaitu sujud syukur, sujud syahwi, dan juga sujud tilawah. Baik, yang pertama adalah sujud syukur. Syukur sendiri itu dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sujud syukur sendiri dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya atau nikmat yang tidak disangka-sangka dari Allah ataupun terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkan kata alhamdulillah tadi, kita juga dapat mengucapkannya dengan sujud syukur ya. Jadi selain mengucapkan alhamdulillah, kita juga bisa melaksanakan sujud syukur karena kita terhindar dari bahaya ataupun mendapatkan nikmat yang tidak disangka-sangka. Nah, sebab dilakukannya sujud syukur. Nah, ini jadi kenapa kok kita harus melakukan sujud syukur? Nah, ini yang pertama adalah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disangka-sangka, ataupun yang kedua terhindar dari bahaya atau musibah. Jadi misalkan kita itu mendapatkan undian misalkan, atau kita terhindar dari kecelakaan. Nah, itu bisa kita melaksanakan sujud syukur. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah, sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim. Jadi, sujud sahwi ini dilakukan karena kita lupa atau ragu-ragu dalam rakaat sholat. Sebab dilakukannya sujud syahwi. Jadi kita harus tahu mengapa kita harus melakukan sujud syahwi. Yang pertama adalah lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku ataupun sujud. Yang kedua adalah ragu-ragu atau lupa jumlah rakaat sholat. Jadi kalau kita ragu-ragu atau lupa, misalkan kita sholat isya, kita lupa sudah rakaat 4 atau masih rakaat 3, nah itu kita bisa melakukan sujud syahwi.
Dan sujud syahwi itu dilakukan sebelum salam ya anak-anak. Lalu yang ketiga adalah lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut. Nah, bagi yang tidak terbiasa melaksanakan atau membaca doa kunut di sholat subuh tidak masalah anak-anak. Yang keempat adalah lupa mengerjakan tasyahud awal. Misalkan kalian lupa membaca tasyahud awal, bisa melaksanakan sujud syahwi. Terkadang ini biasanya lupa itu pada saat ini ya anak-anak, sholat maghrib itu biasanya, karena hanya 3 rakaat. Yang kelima adalah kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Ini hampir sama dengan yang kedua tadi, yaitu ragu-ragu atau lupa jumlah rakaatnya. Jadi bisa melaksanakan sujud sahwi. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi, kita itu disunahkan untuk melakukan sujud tilawah jika kita itu membaca atau mendengarkan atau juga menghafalkan ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran. Sebab-sebab dilakukannya sujud tilawah. Nah, seperti yang Bu Desi sampaikan tadi, sujud tilawah itu dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran itu berjumlah 15 ya anak-anak. Apa saja Bu? Yaitu yang pertama adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Al-Isra ayat 109, Quran Surat Al-Hajj ayat 18, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat Al-Furqan ayat 60, Quran Surat An-Naml ayat 25, Quran Surat Al-Sajdah ayat 15, Quran Surat As-Sod ayat 24, Quran Surat Al-Fusilat ayat 38, Quran Surat An-Najm ayat 62, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Nah, itu tadi adalah 15 ayat-ayat sajdah ya. Baik anak-anak, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, berarti kalian sudah paham ya, apa itu sujud, baik sujud syukur, sujud syahwi maupun sujud tilawah. Sekarang kita akan beralih pada hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud syahwi, dan juga sujud tilawah. Nah, sekarang adalah hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud syahwi, dan juga sujud tilawah. Yang pertama adalah manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Jadi, walaupun kita berlebihan harta atau ilmu, kita nggak boleh sombong ya anak-anak. Kita harus tetap rendah hati. Yang kedua adalah memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahannya dan minta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Jadi, semua manusia itu pasti memiliki kesalahan anak-anak, entah itu sedikit atau banyak. Jadi, kita kalau ada yang bersalah pada kita, kita wajib memaafkannya. Ya anak-anak ya, apalagi orang itu sudah meminta maaf dengan ikhlas, kita juga harus memaafkan. Yang ketiga adalah manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan, hendaknya segera meminta maaf. Begitu juga anak-anak, kalau kita mempunyai kesalahan kepada orang lain, kita hendaknya segera meminta maaf dan juga tidak mengulangi perbuatan yang salah itu tadi ya.
Yang keempat yaitu lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Jadi kita itu bukan hanya membaca saja Al-Quran, kita juga harus memaknai apa makna, dan setelah kita maknai, mengerti makna dari apa yang kita baca tersebut, maka kita diharuskan untuk melaksanakannya. Yang kelima yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan melaksanakan sujud syukur, sujud syahwi, dan juga sujud tilawah ini, kita berharap lebih dekat lagi kepada Allah. Yang keenam yaitu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan melakukan sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah ini, kita juga mensyukuri nikmat Allah ya anak-anak ya, karena nikmat Allah itu sangat berlimpah sekali ya anak-anak. Jadi kita wajib bersyukur agar apa? Agar nikmat kita ditambah lagi oleh Allah. Yang ketujuh yaitu memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima oleh Allah. Nah, kepuasan batin itu personal ya anak-anak. Jadi tergantung kitanya. Kita harus puas dengan apa yang kita dapatkan. Maka Allah pasti akan menambah lagi nikmat kita. Dan yang terakhir yaitu memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksa api neraka ya. Jadi seperti janji Allah, kalau kita banyak-banyak bersyukur anak-anak, Allah pasti akan menambah. Pasti anak-anak, pasti akan menambah nikmat Allah. Nikmatnya kepada kita gitu. Dan kalau kita banyak-banyak bersyukur anak-anak, maka kita akan terhindar dari api neraka. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Bu Desi sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, monggo. Jika tidak ada, Bu Desi akhiri ya anak-anak pelajaran kali ini. Semoga pelajaran yang Bu Desi sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan kalian bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bu Desi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.